Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku Tiara Yofiani, mahasiswa Universitas Juanda, ingin menyampaikan mengenai manajemen risiko di perbankan syariah. Pembahasan apa aja sih yang aku ingin sampaikan? Yang pertama, manajemen risiko dalam perbankan syariah. Yang kedua, jenis risiko dalam perbankan syariah. Dan yang ketiga, karakteristik manajemen pada perbankan syariah. Pendahuluan. Perkembangan bank syariah pada tahun 1992 sampai dengan 1998 yang hanya satu unit bank syariah di Indonesia. Sejak tahun 1999, jumlah bank syariah bertambah menjadi 3 unit. Dan pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional meningkat menjadi 6 unit, sedangkan BPRS mencapai 86 unit. Perbankan syariah dirancang untuk kebersamaan dalam bagi hasil usaha antara pemilik dana atau sohibul mal yang menyimpan uang, lembaga selaku pengelola dana yaitu mudharib, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam atau pengelola usaha. Perkembangan bank syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, terdapat 2 tambahan risiko dihadapi oleh bank syariah dan bank konvensional, yaitu risiko imbal hasil atau rate of return risk dan risiko investasi atau investment risk. Tetapi, bank syariah memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ-organ perusahaan, tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam mencakup luas, menurut Pramudia dan Sukmaningrum 2020. Karena pada dasarnya, manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian sendiri merupakan bentuk dari risiko dari ketentuan dan ketetapan Allah, yaitu sunnatullah. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunnatullah dalam sebuah kegiatan bisnis, termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Materi pembahasan: manajemen risiko dalam perbankan syariah. Istilah manajemen risiko berasal dari kata to manage, berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robin memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Menurut Shafrofi 2022, manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Popularitas lembaga keuangan syariah semakin meningkat mendorong banyak risiko yang akan dihadapi dengan berbagai produk yang ditawarkan secara unik. Sedangkan dalam bank syariah, dengan karakteristik utamanya adalah bagi hasil dan berbagai risiko menguraikan sifat risikonya sendiri berbeda dengan bank konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 35 tentang perbankan syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam pasal 39 disebutkan bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko pada bank syariah dan UUS. Penerapan dalam manajemen risiko. Yang pertama, di sini ada mengukur risiko pembiayaan. Terdiri dari 2 poin. Yang pertama, memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko, dan yang kedua, memiliki sistem pengukuran risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan 1. Karakteristik, 2. Jangka waktu, dan 3. Aspek jaminan dan potensi. Yang kedua, ada mengidentifikasi risiko pembiayaan, terdiri dari 2 poin.
Yang pertama, mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitasnya. Yang kedua, pada kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi atau situasi keuangan debitur dan khususnya membayar kemampuan secara tepat waktu serta jaminan yang diberikan. Jenis risiko dalam perbankan syariah. Di sini ada 5 jenis dari risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, risiko kredit. Yang kedua, risiko benchmark. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Dan yang kelima, risiko pembiayaan fidusia. Yang pertama, apa sih dari risiko kredit? Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, seperti akad salam atau mengirimkan barang. Misalnya akad mudharabah sebelum menerima aset atau uang charge-nya sendiri, sehingga menyebabkan kerugian. Kasus berbasis bagi hasil risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempo. Risiko benchmark. Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun, perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, apa sih maksud risiko likuiditas? Sebagaimana yang dijelaskan dalam risiko benchmark, risiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan aset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah. Dan yang keempat, risiko operasional. Apa sih yang dimaksud dengan risiko operasional? Dalam risiko operasional memiliki usia yang relatif muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi suatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Risiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai sumber daya manusia SDM yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis software komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diperlukan bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menurut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. Dan yang terakhir, di sini ada risiko pembiayaan fidusia. Apa sih yang dimaksud dengan risiko pembiayaan fidusia? Dalam hal ini, rendahnya return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Karakteristik manajemen risiko pada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis, dengan demikian bank syariah juga akan menghadapi manajemen risiko. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan akan risiko. Secara garis besar, risiko yang dihadapi oleh bank syariah relatif sama dengan bank konvensional. Namun, bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Tahapan proses manajemen risiko. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko, dan yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi risiko? Dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang dihadapi atau terjadi oleh sebuah lembaga, dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Evaluasi dan pengukuran risiko. Maksudnya, dalam tahapan ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. Dan yang terakhir, pengelolaan risiko. Setiap bisnis akan menghadapi risiko sendiri dan karakteristik risikonya juga berbeda. Dalam hal ini memerlukan pengelolaan risiko tersebut. Pada umumnya, pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan, memverifikasi. Cara termudah adalah dengan menghindari jenis risiko. Dalam situasi ini, risiko dapat ditahan atau ditanggung sendiri. Teknik verifikasi biasanya hanya dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai aset, sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat dikecilkan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi mengenai manajemen risiko.
Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman. Terima kasih. See you.